rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali yang saya muliakan, saya banggakan, yaitu jamaah subuh rahimahumullah, insyaallah tetap istiqomah. Dan juga kepada pemuda daerah, pemuda-pemudi, mudah-mudahan nanti akan menyusun yang akan menggantikan generasi tua. Baiklah, saya bacakan dulu surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Sebetulnya Pak dan Ibu ya, sebelum kita mulai pengajian nih, kalau di acara tuh ada yang baca Al-Quran dulu ya Pak dan Ibu ya. Itu adalah surat Al-Hujurat ayat 11. Ini tentang akhlak ya, akhlak kita sehari-hari, itu yang dilarang oleh Allah atau yang dicela oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Jadi sesuatu yang dibenci berarti kita jauhi, tidak boleh kita melakukannya. Apa kata Allah di sini? Ya ayyuhalladzina amanu, kita dipanggil orang beriman ya. Wahai semua orang yang beriman, yang telah mengatakan beriman kepada Allah. Apa kata Allah di sini? La yaskhar qaumun min qaum. Janganlah kamu itu menghina, merendahkan, mencaci satu kaum ya, untuk laki-laki duluan kepada kaum yang lainnya. Jadi antara kita sesama muslim, kita tidak boleh merendahkan. Kemudian bagaimana kata Allah? Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi atau mungkin saja yang menghina tadi lebih hina daripada yang dihina. Itu Allah katakan. Yang diremehkan tadi, orang yang diremehkan tadi, orang menghina, mencela, memburukkan atau mencaci maki lebih hina daripada yang dihina, yang dijelek-jelekan. Itu Allah yang mengatakan dari Ibu. Kemudian wala nisa'um min nisa', dan janganlah segolong perempuan merendahkan perempuan yang lain. Ya, nisa itu perempuan pada Ibu ya. Kalau namanya si nisa itu perempuan. Boleh jadi asa yakunu
kunna khairam minhunna. Boleh jadi barangkali yang menghina perempuan, yang merendahkan tadi, yang menjelek-jelekkan tadi, yang mencaci maki tadi lebih jelek dari yang dihinakan. Jelek Pak dan Ibu, jelek soal bapak. Itu larang Allah nih, harus perhatikan Pak dan Ibu ya. Kalau larangan harus jauhi. Menjauhi tak boleh dekat-dekat, boleh sambut ya Pak ya, Ibu ya. Kemudian apa kata Allah lagi? Wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu merendahkan diri kamu sendiri. Janganlah kamu menghinakan diri kamu sendiri, kata Allah. Apakah mungkin orang merendahkan diri seorang? Berjalian Bapak Ibu ya. Kemudian wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu memberi gelar atau memanggil ya dengan panggilan yang jelek kepada seseorang. Kemudian ibu-ibunya yang jelek-jelek bilang sebu gitu misalnya. Kemudian bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama panggilan adalah fasik setelah beriman. Terus kata Allah apalagi, wa man lam yaktub faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, tidak sadar kalau tidak bertobat, ada gue tahu merendah-rendah orang, mencaci maki orang, meremehkan orang, ya, merendahkan orang. Mereka itulah termasuk orang yang zalim. Kalau tidak berhenti dari perbuatan itu, termasuk orang zalim. Bagaimana orang zalim? Orang yang menganiaya, itu tempatnya di neraka. Jadi apa maksud Bapak dan Ibu? Jadi kita sebagai orang beriman, laki-laki dan perempuan, tidak boleh merendahkan atau menghina atau mencaci maki orang lain. Bagaimana? Janganlah kamu menjelekkan dirimu sendiri. Tidak mungkin loh Pak dan Ibu awak menjelekkan diri seorang ya. Apa itu maksudnya? Dengan kita menghina orang, mencaci seseorang, tentu orang tadi akan membalas. Mungkin dia Pak Ibu ya, sakit itu orang dia wa ino hai si pincang, hai si kurui, hai si kerempeng. Acu-acu itu sakit itu Pak, itu namanya meremehkan. Nyom baleh, baleh mungkin lebih buruk lebih itu baleh Pak. Itu larangan Allah Pak Ibu ya. Hati-hati kita mungkin selama ini kita tidak sadar atau bagaimana selama ini telah kita laksanakan semua itu Pak dan Ibu ya. Ada lama-lama orang lalu si pincang lalu tuh, atau si luar lalu tuh. Pokoknya menjelekkan seseorang itu Pak, mencacinya. Tidak akan sakit itu. Makanya dikecil Allah. Jangan wala tanah apa kata Allah tadi wala talmizu anfusakum. Jangan kamu merendahkan dirimu sendiri. Jangan kamu hina dirimu sendiri. Begitu cara Pak Ibu. Berarti awak sendiri yang menghinakan diri awak, merendahkan diri sendiri. Orang di apa itu membalik, terjadi perkelahian, bercakap, pertengkaran. Nah, bagaimana jadi pertengkaran tadi? Tentu nyobalihnya lo bercakap kadang. Jadi bagaimana dosanya? Dosanya adalah orang yang memulai. Jadi Bapak Ibu ya, siapa memulai dulu itu dosanya. Dengan syarat yang membalas tadi sesuai setimpal dengan apa yang dihinakan tadi. Tapi kalau lebih dari itu tentu orang sakit hati lebih begitu balik Pak ya. Awak di tokoknya kok, tokoknya kadang-kadang Pak ya, tokoknya tangan awak, tokoknya buang awak. Lebih kadang pembaiknya. Itu dosanya untuk dirinya sendiri. Jadi yang sesuai dosanya tadi Pak dan Ibu, itu untuk orang memulai. Tapi kalau lebih hanya menjawe, Pak ya, lebihnya, kualitasnya, kuantitasnya, lebih banyak gimana lo, dosa untuk diri sendiri dan lebih dosa itu untuk orang yang memulai. Jadi berarti sama berdosa. Tapi kalau setimpal enggak, dosanya untuk orang yang memulai. Itu hadis mengatakan Bapak dan Ibu ya. Jadi pernah apa sebab ayat itu turun, Bapak ya? Turun ayat itu adalah karena sahabat acok dihina di orang lain Bapak Ibu ya, seperti si Bilal bin Rabah.
Si Bilal itu adalah orang hitam kalian, gigi sedang putih dua. Jadi dihina di orang. Dia kan disuruh azan dari Rasulullah naik ke atas baca. Si hitam itu loh mengalami yang azan atas itu. Ditegur langsung oleh Rasulullah SAW. Ini lebih bagus loh azan awak pandai mana. Makanya yang menghina lebih rendah daripada yang menghina, yang dihina tadi dia balik ya. Belum tentu awak lah senang buat fitnah orang punya jelek-jelek, tapi orang tu belum tentu seburuk awak kecean. Jadi dosanya kawan itu hukumnya adalah haram kata Allah. Jadi pernah jadi juga si istri Nabi dihinakan orang. Pernah Aisyah dihinakan siapa itu pendek gitu kan, berang Rasulullah. Kata Rasulullah, ucapan yang kamu ucapkan tadi itu adalah ibarat masuk ke laut, itu akan rusak laut itu gara-gara ucapan tadi. Kamu meludah di laut itu, hancur itu jadi racun laut itu. Nah, pak kamu betul pak ibu. Laut terlanjur ke orang itu ibarat itu Aisyah istri Nabi sendiri mengatakan. Jadi kata Rasulullah begitu, aku pernah menjelekkan madunya pada ibunya namanya si Safiyah, itu adalah istri Nabi dulu. Apa kecek Aisyah loh, si Safiyah itu ini pendek, itu sih kepada ibu, ini pendek atau nyukuri itu, nggak ada niat tapi itu sama ludahnya itu masuk ke laut tapi merusak mendidih laut pada ibu, gara-gara ucapan tadi ludahnya. Barang kadang laut pada ibu, karena ludah seketek rusak sadunya. Rusak diri sini. Hati-hati kita Pak dan Ibu ya. Kadang lemak mota, kadang Pak dan Ibu ada campur kecil. Tapi kurang bagai. Masih itu. Termasuk kita bergunjing, itu boleh merendahkan. Janganlah kamu menghina, mencaci, merendahkan seorang. Mungkin kita lebih jelek daripada orang kita merendahkan Pak dan Ibu. Di sisi Allah benar-benar agama Islam. Jadi itu bapak mungkin kadang awak beli sayur kalau pau bahasa orang itu nak itu ala sampai lebih cek tu pak. Banyak ibu ya di lampau beli sayur. Nak para lu kadang awak mengeceknya tu. Tak ada urusan awak, tak untung awak. Malah merugikan diri sendiri. Orang tu nak ngamangan orang sok-sok sekolah bu ya bapak. Siapa rugi orang tu nak rugi dah. Mau paham dah. Tapi yang merugi adalah awak. Awak yang menanggung dosanya nanti. Karena ucapan yang keluar itu nak bisa dan dia itu ucapan yang keluar itu bu, itu tergantung di langit itu ibu. Dari zaman Adam masih ada kalau orang mereka suara itu masih ada suaranya dateh tu. Hati-hati, tak bisa diakui dalam bicara awak. Mulut yang telah terlanjur tidak bisa ditarik kembali. Karena dah beredar di dateh bapak. Dari zaman Nabi Adam sampai waktu ini bu, itu kecil-kecil itu yang baik yang buruk telah tersebar di atas Bapak dan Ibu. Tapi kita ibu ya, kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kata kecek Nabi Bapak dan Ibu? Bihasbin mri'im minas sarwi ayah tira akhahu muslim. Cukuplah berbuat keburukan jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Itu keburukan apa ibu? Wak rendahkan saudara waktu itu. Buruk sifat awak adalah sifat yang sangat tercela, jahat Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari kita haruslah berhati-hati. Ada lagi kisah seorang namanya Sabit bin Qais, sahabat Nabi itu karena dia pendengarannya agak terganggu, agak kurang mendengar Bapak Ibu ya. Kemudian Nabi kan sedang berceramah atau memberi tausiah di pengajian. Ini majlis banyak orang duduk, dilompatinya jalan lewat di orang Bapak Ibu, ya. Bapak kecil tadi, itu ditegur deh orang, bakal melompek si kami, gitu. Bapak isi lo langsung saya melompek coba. Bapak jawab siapa tadi, si Sabit tadi, siapa ucap? Dengan sombongnya Pak Ibu ya, nyo tentang sahabat Nabi, siapa ucap? Oh ada si Fulan, oh anak si Anu, ada tahu anak kau si Anu dihina orang miskin atau menjahit. Itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Tak boleh merendahkan inilah tobat. Anu kalian itu memanggil panggilan yang buruk setelah beriman kepada Ibu. Fasik sudah beriman. Inilah tobat.
sajidah lima. Nah, jadi itu kerja. Itu biar coba jangan lagi lo nyeracun itu Pak Ibu. Kok ya Ibu ya Pak ya. Oh sianu, ngarajin lagi lagi lima. Itu perbuatan itu adalah tidak boleh merendahkan ya. Jadi kita harus hati-hati dalam berbicara, karena lidah kita nanti akan menjerat kita. Kata pepatah orang Jawa, mulutmu adalah harimaumu. Kan pastinya dengan kecek atau lembek itu akan binaso diri sendiri. Sumarang mengecek asal mengecek muncul lidah di bapak tulang, kemarin mengecek pada itu. Sedangkan dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, lidah itu Bapak dalam tajwid itu paling banyak huruf lidah Bapak dan Ibu. Huruf lidah paling banyak, huruf hijaiyah adalah 28. Huruf lidah yang paling banyak. Ada pangkal lidah, ada tengah lidah, ada tepi lidah, ada ujung lidah yang paling banyak. Bisa kata langit-langit, bisa ke bawah gigi. Jadi harus tepat meletakkan lidah tadi, kalau tidak salah dalam Al-Quran Bapak ya, dalam tajwid tahsin itu salah ujung lidah letaknya bi'zal misalnya. Awal letaknya di bawah lidah, jadi zain salah. Jadi zalikanya itu, zalika lain Bapak Ibu artinya. Jadi itulah, sedangkan dalam Al-Quran itu sesuai makhrajnya dan sifat huruf masing-masing. Apalagi awak Pak Ibu, jadi lidah kok bisa dibelok, kenanya dapat tulang. Jadi hati-hati dalam menggunakan lidah. Kok nak guna, nak usah lidah tu di garing-garingan Pak Ibu ya. Misalnya orang bibi ya bau, tapi kan lidah sana Ibu. Tapi babu, bismillah coba sabi, bismillah, ada lidah satu dulu. Bismi, ada lidah, tapi bibi ya, bismi. Bu baca lidah apa? Bilbi kan beda nih ya Bu ya, tidak sesuai dong. Nah itu contoh Bu ya. Itulah makhraj itu sampai keluar. Jadi lidah itu kan sumarang keluar siapa dan Ibu. Sebutlah yang baik-baik. Mangkana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan. Kalau mengaku beriman kepada Allah, akecian saya nelo dan berbaik saya. Kalau tidak bisa dong, diam. Ya, diam lah, no saya. Kadang ingin satu kaki lah, kalau orang suka, ingin tahu dong, kepo banyak orang gini ya. Ingin tahu lah masalah orang itu, nak ada bunuh dewa, ada untung dewa. Kadang bantah tu masalah tu orang-orang nak tahu nak ada untung orang tu, ada kecil ke orang tu. Jadi kalau kita dosa kita, mungkin dalam bacaan dosa yang anggap biasa-biasa. Nah itu nak dia kan Ibu ya. Rupanya dosa badan, macam biasa ya tu. Jadi kok Allah mengejaan, Allah melarang keras. Orang yang menghina itu adalah orang yang sombong. Apa kata Nabi di sini Bapak dan Ibu? Orang sombong itu adalah menolak kebenaran. Al-kibru bataral haqqa wa azamun nas. Orang sombong itu adalah yang menolak kebenaran, nak nerimanya kebenaran baru. Itu sudah tu dia meremehkan manusia lain. Itu sifat sombong. Ibu ya, maka jauhilah sombong itu termasuk dosa yang besar. La yadkhulul jannah min kibar min fi qalbi kibar min kibar. Tak akan masuk surga dah kecil lagi. Orang yang ada saketek saya mithqala fi qalbi. Dalam hatinya ada saketek sombong nak keluar munculnya Bapak Ibu di hati saya. Ana masuk surga dia Bapak Ibu. Awak kan masuk surga ya Bapak Ibu ya. Siapa yang masuk surga? Pokoknya apa yang subuh kemari Pak Ibu. Di kalau ada sombong buat berhasil hati wak. Sombong di hati sakit tak sekadar nak nampak dia pun. Miskala zaratin sebesar biji bayam nak nampak dia pun. Ada sombong sekali. La yadkhulul jannah. Tak akan masuk surga orang. Jadi Pak Ibu ya. Marilah kita di sini adalah tazkiyun nafsi ya, memberasihan diri awak, dengan awak datang mendengarkan tausiah, dengan sholat, itu memberasihan diri awak. Besok sombong, kini nak sombong. Besok cekek, kini nak cekek. Bapak Ibu ya, Bang Murah, contohnya Ibu yang kemari. Kadang-kadang ada ketelipin makan di rumah Ibu. Ya kemari, itu kan cekek itu dong. Allah akan membalas 700 kali lipat dari Ibu. Jadi Ibu ya, orang bersedekah nak akan miskin loh. Malah
Kalau ingin kaya kuncinya banyak ada sedekah. Bukan orang kaya sedekah seketek seketek 10.000 lagi 1.000. Nggak bisa tu dana 1.000 itu 4.000. Kau kaya tu sedekah nak kaya. Bila kau kaya kau bersedekah. Nah itu ibu. Jadi marilah bapak dan ibu. Jadi seburuk-buruk nama adalah memanggilnya setelah beriman. Jadi jangan lagi itu galau bapak dan ibunya. Jadi ada seorang sahabat namanya si nyukuri. Jadi disuruh nabinya memanjat Nabi Allah siwa. Jadi ada yang kancang. Jadi tasimbah kainnya, nampaklah kakinya halus ketek. Galaklah orang tu sadar bapak ya. Kecil Nabi, mada tadhakun. Kenapa kalian ketawa kecil Nabi loh? Kakinya kurus katanya. Itu siapa aja tersingkok kakinya nyepas memanjat sesuatu di sebuah Nabi. Tersimbah kainnya di angin. Nampak kakinya halus. Agaklah orang sadonya macam lihat. Lima zatahakun kata Nabi. Kenapa kalian itu galak ketawa? Kakinya kurus betul. Langsung ditegur oleh Nabi SAW. Kaki yang kurus itu lebih bagus timbangannya dari gunung Uhud, lebih berat timbangnya dari gunung Uhud. Itulah pahala. Jadi wa inna tentu inna nabi. Jadi orang lakukan. Jadi orang tu nama cie laki-laki galanya banyak. Jadi pernah Nabi ke Madinah, timbo dan Nabi galanya tu Rasulullah yang itu dibenci dipanggil namanya itu ya Rasulullah. Ada timbo dan Rasulullah. Rasulullah tak tahu dah. Ada misalnya si Muhammad, si Ali misalnya. Ada galanya lainnya. Kok Singapura kasihlah. Dipanggil dari Rasulullah galanya tadi. Kecil sahabat, hai Rasulullah. Dia tu paling benci namanya panggil seperti itu. Jadi buat terus sabaran itu macam. Itu contoh Pak Ibu ya. Jadi ada orang tu galak ciek banyak galanya Pak Ibu. Jadi panggillah namanya yang telah diberi nama orang tuanya yang baik. Jangan diberi galak yang buruk. Dan dosunya Pak itu kecil orang. Kecil itu orang sombong. Tapi Ibu, saya bisa ubah apa dari Ibu? Itu resiko kan memarah sendiri, mau ubah barangnya awak supaya diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah kamu wala ta'wana abazubil apa namanya? Bi'sal fusuqu ba'dal iman. Jadi memang yang buruk itu adalah fasik. Awak lah hebat jadi orang fasik, orang bodoh awak tu Ibu. Fasik artinya bodoh Ibu ya. Awaklah beriman lah setia itu mencek itu semarang. Jadi merendahkan diri awak seorang jadi Bapak Ibu. Baiklah Pak dan Ibu. Bahkan jangan mencela sesama muslim. Mencela binatang saja dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh binatang ayam jantan. Jangan kamu hina, jangan kamu burukkan kata Nabi ya. Apa katanya? La tasabbul dika fa innahu yuqitu lis-shalah. Jangan kamu hina, kamu jelekkan ayam jantan kecak Nabi loh. Sampai kan Pak ya. Sebabnya ayam jantan buat buruannya. Ayam buat. Kan tahu lah macam masalah. Kenapa? Karena dengan dia itu nyu jago nih untuk sholat Bapak Ibu. Ya Ibu ya. Ibu ayam jam sekian memang akan jagonya sayang nih kawan. Jangan buat buru-buruan, jangan buat hina yang jantan berjumpa di Ibu. Itu Ibu potong, saya jantan kan Ibu ya. Itu jangan menghina sesama muslim. Binatang saja nak boleh rendahkan wa hina Bapak Ibu. Itu Nabi yang mengatakan Bapak Ibu. Kamu pernah nampak lain buat hadis ikom Abu Ini tahu tadi. Oh, itu hadisnya. Kita cari buku. Oh, itu hadisnya rupanya. Jadi ya binatang tak boleh hina dah. Ada bapak dan ibu yang jantan di rumah. Anak ada jantan tu nak terjaga dah Bapak. Kenanya ni siapa dia? Itu kan Ibu ya. Dijaganya lah. Kuat jam 3 nya bang kuat sampai kuat siap jago lah. Salat tahajud jagonya dia jantan. Bapak ya. Jadi jangan menghina sesama kita sama binatang saja boleh. Itulah larangan Nabi Ibu ya. Baiklah Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana dosa yang tadi Bu ya? Al-mustabbani maqala fa'ala badiya malam yabtidul mazlum. Apabila ada dua orang yang saling mencaci maki, maka cacian mereka diucapkan oleh keduanya dan itu bercakap Ibu ya. Kemudian dosa yang akan ditanggung adalah
Abu Daud ya, itu sahih Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin nasi ketek bermanfaat, mungkin ayat itu banyak mencari kesalahan orang tidak boleh. Jadi fokus tentang merendahkan atau mencaci orang tidak boleh dilarang. Karena itu sehari banyak Bapak dan Ibu duduk lalu orang lah jadi cuma kilo orang nak mengajar wala kilo orang Bapak dan Ibu. Jadi kita jangan menghina, mencaci orang ya Bapak Ibu ya, merendahkan orang. Wak berarti wak merendahkan diri wak sendiri. Kalau terang ada orang punya, membalihnya Bapak dan Ibu. Cakap aja dia. Itulah mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga ya. Umur Rasul sampai siku dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Baik orang yang mengatakan dan kepada kita semua. Semoga kita dari Allah SWT kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha